Ya, kita masuk sekarang ke penentuan NP. Dalam hal menentukan NP, atau istilahnya tadi adalah jumlah dari P. Ya, jadi saya tambahkan lagi, NP adalah, berarti NP adalah jumlah dari P. Nah, jumlah dari P. Menentukan NP atau jumlah dari P, kita harus analisa dulu berapa P-nya, gitu ya. Nah, kita lihat dalam menentukan dalam menentukan P ya, maka kita lihat kondisi titik. Oke, kondisi titik. Apakah yang pertama, titik itu tempat perletakan sendi, ini ya. Apakah titik itu tempat perletakan sendi? Udah? Atau yang kedua, tempat perletakan roll, ini ya. Tempat perletakan roll. Atau yang ketiga, tidak ada perletakan sama sekali. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada perletakan, maka titik saja ya. Oke. Nah, jadi titik pada rangka batang itu kita lihat apakah satu di antara tiga ini, gitu ya. Titik itu kita lihat apakah tempat perletakan sendi, apakah perletakan roll, atau tidak ada perletakan sama sekali. Nah, sekedar mengenalkan yang tadi itu, rangka yang tadi ya, kan titik ABCD kita asumsikan tadi sendi. Jadi kondisinya adalah kondisi yang pertama dari kondisi titik ya. Nah, tapi kalau titik E bukan perletakan, artinya kondisinya adalah yang ketiga, gitu ya. Nah, kondisinya adalah yang ketiga. Sudah? Nah, itu. Jadi hanya satu di antara tiga ini. Mungkin ada yang bertanya, kayak mana dengan perletakan jepit? Nah, di rangka batang tidak dikenal perletakan jepit. Oke, sejak di semester 2 pun dalam setiap persoalan rangka batang tidak ada dikenal perletakan jepit ya. Oke. Ya, kalau dikenakan jepit maka menimbulkan dia baling atau istilahnya menimbulkan torsi pada batangnya. Jadi nggak boleh ada jepit ya. Paling tinggi adalah sendi. Nah, oke, kita mulai pembahasannya sekarang. Kalau di perletakan sendi, ya kan? Kita tahu sendi dia punya dua reaksi ya. Oke, ini saya bikin warna hitam ini. Dia punya dua reaksi kan? Ada perletakan vertikal, ada perletakan horizontal gitu ya. Kalau sendi, udah tahu itu kan? Dua reaksi pada perletakan sendi. Kalau roll hanya satu. Ya, ini ya. Hanya satu reaksi vertikal. Nah, itu perletakan roll. Kalau titik tanpa perletakan otomatis ya nggak ada reaksi kan gitu. Ya. Oke, jadi sekali lagi ke kondisi yang pertama, perletakan sendi ada dua reaksi. Karena sendi ya, kita tahu ada dua reaksi vertikal dan horizontal. Terus kalau perletakan roll cuma satu. Vertikal aja kan. Nah, terus kalau perletakan tanpa ada perletakan maka hanya titik saja. Seperti titik E tadi ya. Artinya di situ tidak ada perletakan. Gitu ya. Oke, yang warna hitam adalah merupakan reaksinya, gitu. Nah, kondisi titik ini nantinya kita hubungkan dengan perpindahan pada rangka batang, gitu ya. Perpindahan pada rangka batang itu ada dua. Ada perpindahan horizontal, ada perpindahan vertikal. Horizontal dulu, jangan dibalik ya. Jadi selalu kita meninjau yang horizontal dulu, baru yang vertikal. Jadi ini bukan acak ya. Horizontal dulu, baru yang vertikal. Nah, kita lanjut. Kita lihat sekarang perletakan sendi. Ya, kita lihat perletakan sendi. Hubungkan dengan ini panah ujung-ujung, maksudnya hubungkan gitu ya. Nah, jadi perletakan sendi tadi kan punya dua reaksi. Apa artinya? Artinya pada sendi tidak akan ada perpindahan horizontal. Ya, tidak akan ada perpindahan horizontal. Kenapa? Kita ibaratkan begini. Kalau titik
ini, kalau titik ini kita kasih gaya ke kiri, kita kasih gaya di atas ini ya, ke kiri, maka yang melawan siapa? Reaksinya adalah yang ini kan, gitu ya. Jadi gaya ini ditahan ini. Kalau dia ditahan, ya otomatis tidak ada perpindahan. Tetap diam dia kan. Ada yang mengimbangi, yaitu si reaksi. Jadi kalau gaya yang kita kasih katakan 10, maka reaksinya bakal juga 10. Dan pasti berlawanan. Atau mau dibalik. Kalau gaya ini misalnya aksinya kita kasih ke sana sebesar 11, ke kanan, maka reaksi ini pasti bakal ke kiri kan. Tentu akan melawan. Ingat hukum Newton yang ketiga. Aksi sama dengan reaksi. Nah, jadi reaksi ini pasti ke kiri. Gitu ya. Kalau mau saya ini kan dulu situasi ini. Nah gitu ya. Jadi reaksi akan ke kiri melawan aksi. Jelas? Nah, artinya titik di sini tidak akan berpindah. Tetap dia, diam dia. Karena aksi dilawan oleh reaksi gitu ya. Oke. Sekali lagi, kalau titik itu tempat perletakan sendi, maka tidak akan ada perpindahan horizontal. Gitu ya. Yang kedua, perpindahan vertikal. Ada nggak pada perletakan sendi? Kita lihat. Kalau di titik ini, di titik tempat perletakan sendi ini saya kasih gaya misalnya ke bawah sebesar 20, gitu ya. Besarnya 20 itu berapa lah terserah gitu kan. Maka reaksinya akan menahan sebesar ya 20 juga. Sama gitu kan. Gitu. Ya, jadi artinya hukum Newton 3 aksi sama dengan reaksi. Artinya titik ini tidak akan berpindah, tidak akan bergerak. Diam. Gitu ya. Nah, artinya kalau saya balikin sekarang gayanya ke atas, maka reaksinya akan ke bawah. Ya, tinggal mengimbanginya aja dia kan gitu. Nah, jadi ke bawah. Kalau reaksinya ke aksinya ke atas, reaksinya bakal ke bawah. Ingatlah hukum Newton ketiga, tidak akan ada perpindahan kalau ada reaksinya. Jadi kata kunci di reaksi ya. Kalau ada reaksi horizontal, maka tidak akan ada perpindahan horizontal. Oke. Nah, kalau ada reaksi vertikal, maka tidak akan ada perpindahan vertikal. Jadi kesimpulan, perpindahan yang dua ini itu nggak akan terjadi kalau perletakannya adalah sendi. Jelas ya? Oke, sekali lagi, kalau perletakan sendi, maka